Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kita yang kelima ini kita masih membahas tentang teks eksposisi seperti pertemuan kita sebelumnya. Kalau di pertemuan kita sebelumnya kita membahas tentang teks eksposisi dalam hal pengertian, ciri-ciri dan struktur. Nah, kali ini kita akan lebih memperdalam pembahasan tentang struktur teks eksposisi ya. Kalau di buku kalian itu ada di halaman 67 sampai dengan 68 ya. Baik, lihat video ini sampai habis, simak dan pahami dengan baik. Sebelum kita membahas tentang struktur, ada baiknya kita membahas tentang pengertian dan tujuan. Ya, kita kembali lagi. Sebelum kita membahas tentang struktur, kita harus mengerti lebih dahulu pengertian dan tujuan dari teks eksposisi itu sendiri. Nah, apa pengertiannya? Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Artinya, dalam suatu teks eksposisi itu harus membahas tentang suatu hal yang berisi informasi atau pengetahuan ya, yang dituliskan secara singkat dan padat ya. Lalu apa tujuannya? Tujuan teks eksposisi untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, sehingga dengan membaca teks ini maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Artinya teks eksposisi itu menjelaskan tentang informasi atau pengetahuan yang akan diberikan kepada pembaca, sehingga ketika kita sudah membaca suatu teks eksposisi, kita akan memperoleh ilmu pengetahuan atau mendapatkan informasi tertentu ya, yang berkaitan dengan apa yang dibahas dalam teks tersebut. Oke, paham? Nah, sekarang kita membahas tentang struktur teks eksposisi. Ya, kalau di buku kalian ini ada di halaman 67 sampai 68. Silakan dibaca juga. Ya, teks eksposisi ini merupakan teks yang dibangun oleh pendapat atau opini. Nah, maka dengan itu struktur teks eksposisi meliputi yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang ya. Nah, yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat. Jadi merupakan bagian pembuka dalam teks eksposisi. Artinya dalam bagian ini, pada bagian awal teks eksposisi menjelaskan tentang pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Artinya pada bagian awal ini penulis menuliskan pendapatnya atau gambaran umum dari masalah apa yang bakal dibahas dalam teks ya. Jadi gambaran umumnya, jadi pokok permasalahannya dijelaskan terlebih dahulu di bagian awal ya. Nah, lalu struktur yang kedua ada argumentasi. Yang namanya argumentasi ini berupa pendapat-pendapat, berupa data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pendapat dari para ahli. Nah, pada bagian argumentasi ini menjelaskan tentang rincian dari permasalahan yang akan dibahas. Kalau tadi di bagian tesis atau bagian awal menjelaskan tentang gambaran umum, kalau pada bagian argumentasi ini dijelaskan lagi secara lebih rinci tentang permasalahan yang dibahas dengan menuliskan alasan-alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pendapat dari para ahli. Nah, struktur yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini dapat juga dikatakan sebagai simpulan. Jadi setelah kita sudah menjelaskan gambaran umum permasalahan yang dibahas, lalu kita membahas tentang
rinciannya pada bagian argumentasi. Lalu yang ketiga ada penegasan ulang, artinya dituliskan kembali pokok permasalahannya apa, ditegaskan kembali, serta nanti dapat ditarik sebuah kesimpulan. Jadi penegasan ulang ini dapat juga dikatakan sebagai simpulan atau bagian akhir dari suatu teks eksposisi. Oke, saya rasa sudah paham ya. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang pengertian dan tujuannya ya, dan strukturnya ada 3. Yang pertama tesis atau pernyataan pendapat, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang. Oke, kalau sudah paham, sekarang ada tugas. Coba cari dan tuliskan contoh dari teks eksposisi minimal 3 paragraf. Tulis di double folio yang sudah ada di tangan kalian ya, lalu fotokan dan kirim ke WA saya pribadi. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.